Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisidioni Mayasa dengan NIM 6920211114. Saat ini saya beserta teman kelompok saya yaitu Regel, Michael Sopamena dengan NIM 6920211093 dan Lois Agustina Boy dengan NIM 6920211008 akan mempresentasikan proyek akhir game kami dari mata kuliah Fundamental of Game, yaitu game yang berjudul Super Mema. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tema. Jadi, Super Mema ini adalah game bergenre fantasi dan petualangan yang dibuat dengan menggunakan game engine RPG Maker. Game ini menceritakan Mema yang diberikan kekuatan oleh leluhurnya untuk melawan para iblis yang menangkap keturunan Kubutarus desanya, yaitu Desa Katresnan. Selanjutnya adalah judul game. Jadi judul dari game ini adalah Super Mema, terdiri atas dua kata, yaitu super dan mema. Kata super dipilih karena Mema sendiri memperoleh kekuatan oleh leluhurnya untuk melawan iblis dan menyelamatkan keturunan Kubutarus. Sementara itu, kata Mema merupakan nama dari main karakter dalam game ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lois Agustina Boy akan menjelaskan bagian gameplay. Yang pertama, cara bermain. Untuk memainkan game, Super Mema dapat menggunakan tombol arah panah atas, bawah, kiri, dan kanan pada keyboard, atau dapat menggunakan mouse untuk menggerakkan Super Mema atau MC. Selanjutnya adalah alur permainan. MC merasa ngantuk, kemudian pergi ke arah tempat tidur dan tidur. Ketika MC akan mendapatkan amanat serta kekuatan dari leluhurnya melalui sebuah penglihatan dalam mimpi. Selanjutnya, MC keluar dari kamar untuk mencari ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, MC akan menceritakan mengenai penglihatan yang ia dapatkan melalui mimpi. Ibunya memberikan arahan dan penjelasan tentang arti mimpi tersebut. Yang selanjutnya, MC berangkat dari rumah menelusuri desa Katresnan untuk menyelamatkan anak-anak keturunan Kubutarus. Selanjutnya, di perjalanan, MC menemukan seekor anjing yang akhirnya dinamakan Aryo. Anjing tersebut pada akhirnya menemani perjalanan MC menelusuri desa Katresnan. Yang selanjutnya, MC sampai di salah satu kawasan di desa Katresnan. Kemudian MC akan memberikan pilihan untuk membeli alat perang saat melawan iblis atau tidak. Jika MC tidak membeli alat perang, kemungkinan besar MC akan kalah saat melawan iblis. Selanjutnya, MC sampai ke toko dan membeli peralatan perang untuk melawan iblis. Selanjutnya, MC akan diarahkan untuk bertemu ibunya dan mendapatkan clue agar dapat terus bermain game, yaitu memperhatikan setiap kertas yang ada. Selanjutnya, MC akan memasuki rumah 1 hingga rumah 5 dan menyelamatkan semua anak keturunan Kubutarus yang ditahan oleh iblis. MC terus mengikuti semua arahan yang diperoleh melalui surat MC dan menaklukkan iblis. Jika tidak, maka MC tidak bisa memasuki rumah selanjutnya, MC Saat MC sudah menyelesaikan tugasnya,
untuk menaklukkan iblis di rumah-rumah, MC akan melawan bos terakhir di rumah sakit. Tetapi sebelum menaklukkannya, MC harus melalui 2 puzzle. Puzzle pertama, MC harus berjalan zigzag dengan arah maju sebanyak angka ganjil yang belum disebutkan. MC akan mencoba beberapa angka ganjil, namun angka ganjil yang sebenarnya adalah 3. Jadi MC akan maju yang dimulai dari bercak darah sebanyak 3 kali ke depan, lanjut turun atau naik, dan jalan kembali yang hitungannya sudah dihitung saat perpindahan zigzag. Selanjutnya, puzzle pertama, MC harus berjalan zigzag dengan arah maju sebanyak angka ganjil, yaitu angka 3 sampai 13 yang rinciannya yaitu 3, 5, 7, 9, dan 13 dengan hitungan dimulai dari bercak darah dan dihitung setiap naik turun zigzag. Selanjutnya, jika berhasil menyelesaikan semua puzzle-nya, maka MC akan melawan bos terakhir dari game, yaitu Raja Iblis. Kondisi menang dalam game Super Mema ini yaitu ketika MC berhasil mengalahkan semua iblis dan tiap-tiap rumah dan mengalahkan bos, yaitu Raja Iblis di rumah sakit. Kondisi kalah dalam game Super Mema yaitu ketika MC gagal mengalahkan iblis. Selamat siang Ko Ari, saya Rekhal Mitchell Sopamena dengan NIM 6920210093. Di sini saya akan menjelaskan terkait storyline. Nah, dari storyline ini kita mulai dari history. Nah, dari history ini sendiri menceritakan bahwa di dahulu kala itu ada desa Katrisnan. Nah, desa Katrisnan ini terdiri dari 2 kubu, yaitu kubu gelap, yaitu kubu Kuripan, dan juga kubu terang, yaitu kubu Tarus. Nah, warga dari kubu terang atau kubu Tarus ini, mereka tuh dikenal sebagai warga yang hidup dalam kehidupan yang damai sejahtera. Mereka itu ramah dan pokoknya hidup mereka tuh baik-baik aja. Sedangkan untuk kubu gelap atau kubu Kuripan ini, mereka tuh hidup dengan kebiasaan sering menyembah iblis. Mereka bahkan menggunakan ternak sebagai tumbal. Nah, akan tetapi lama-kelamaan mereka kemudian menggunakan anak mereka sendiri atau keturunan mereka sebagai tumbal. Nah, sampai pada suatu saat mereka itu kehabisan anak-anak atau keturunan di desa mereka. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan keturunan atau anak-anak dari kubu Tarus sebagai tumbalnya. Mengetahui itu, kubu Tarus tidak tinggal diam, sehingga dengan bantuan dari panglimanya mereka kemudian menyerang kubu Kuripan. Mereka menyegel semua iblis yang disembah oleh kubu Kuripan, dan juga mereka menghabisi seluruh dari warga dari kubu gelap atau kubu Kuripan ini. Nah, namun yang mereka tidak sadari bahwa ada satu keluarga yang lolos. Nah, keluarga ini bersembunyi di kubu Tarus. Mereka menyamar. Keluarga ini menyamar sebagai pendatang baru dengan cara mengelabui warga Tarus dengan cara bersikap baik dan juga ramah kepada warga kubu Tarus. Jadi mereka kayak kamuflase gitulah. Oke, nah jadi sembari menyamar di kubu Tarus, mereka ini memberi amanah kepada anak-anak mereka atau keturunan-keturunannya untuk membalaskan dendamnya kepada kubu Tarus dengan cara dan juga membangkitkan iblis yang mereka sembah. Nah, hal ini terus berlanjut hingga salah satu keturunan mereka itu menjadi seorang kepala desa. Nah, kepala desa ini bersikap manis kepada warga kubu Tarus dan juga desa Katrisnan. Namun sebenarnya si kepala desa ini dia diam-diam membangkitkan iblis dan ingin menguasai kubu Tarus beserta seluruh desa Katrisnan dan seisinya. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke storyline. Nah, di storyline ini setelah kepala desa berhasil membangkitkan iblis dan raja iblis, sang raja ini menginginkan tumbal berupa anak manusia keturunan kubu Tarus. Jadi raja iblis ingin membalaskan dendamnya kepada kubu Tarus dengan kembali menghabiskan seluruh keturunan dari kubu Tarus dan juga membangkitkan kubu Kuripan. Nah, mengetahui itu, arwah dari sang panglima yang sebelumnya itu, dia itu arwah yang sebelumnya menyegel iblis-iblis itu, dia kemudian memperingatkan salah satu keturunannya, yaitu Mema, melalui sebuah mimpi. Nah, jadi panglima ini memperingatkan Mema terkait pembangkitan iblis dari kubu Kuripan ini. Jadi sang arwah panglima memperingati sekaligus dia menurunkan kekuatannya. Kenapa dia menurunkan kekuatannya kepada Mema? Karena Mema ini memiliki hati yang bersih serta semangat yang juang yang sama dengan leluhurnya itu atau panglima ini.
Nah, oleh karena itu Panglima memilih Mema dan mewariskan kekuatannya serta kemampuan penyegelannya kepada Mema melalui suatu penglihatan di mimpi. Nah, kemudian Mema melanjutkan amanat yang diberikan kepadanya dan pergi dari rumah ke rumah untuk menyelamatkan anak-anak. Jadi katanya gue udah ngapain kan? Presentasi. Lah, udah mulai. Udah. Berarti ngulang. Gak apa, aman. Minimal tuh dikasih tahu. Nanti kesana ya. Iya. Maaf ya, Rey. Iya. Aman. Sabar. Oke, bisa lanjut. Oke, ini tadi yang Gama datang itu card, terus masuk ke ini yang baru. Jadi gak perlu ulang-ulang. Oke, 1, 2, 3. Nah, Mema kemudian datang dari rumah ke rumah untuk mengalahkan para iblis yang ingin menumbalkan keturunan dari kubu Tarus ini. Nah, Mema mengalahkan satu persatu dari rumah ke rumah yang ia kunjungi. Ia mencari keberadaan para iblis dari rumah ke rumah melalui petunjuk-petunjuk yang ia temui. Nah, petunjuk-petunjuk itu berupa surat yang nanti akan dilihat di gameplay. Nah, sampai pada akhirnya Mema menemukan bahwa sang Raja Iblis ini menyekap banyak keturunan kubu Tarus di rumah sakit. Mema pun mendatangi rumah sakit untuk melawan sang Raja Iblis. Meskipun banyak jebakan yang diberikan oleh sang Raja Iblis, Mema berhasil untuk melewatinya berkat petunjuk-petunjuk yang kembali ia temukan di rumah sakit. Nah, sehingga pada akhirnya Mema ini bertemu dengan sang Raja Iblis, kemudian ia melawan sang Raja Iblis. Nah, Mema pun menang dalam melawan Raja Iblis ini. Raja Iblis berhasil dikalahkan. Namun, yang ia tidak tahu, perjalanannya tidak berhenti sampai di situ. Sang Raja Iblis dan para pasukannya masih terus dibangkitkan oleh sang kepala desa Katrisnan tadi yang tidak mereka ketahui, dan yang ternyata ini kepala desa itu adalah keturunan dari kubu Kuripan. Pada akhirnya sang Raja Iblis ini mendeklarasikan perang dengan Mema dan kubu Tarus. Selanjutnya untuk keterangan people sendiri, people di sini yaitu masyarakat Indonesia, desa Katresnan, kubu gelap yaitu kubu Kuripan, dan juga kubu terang yaitu kubu Tarus. Teknologi sendiri di sini itu menggunakan teknologi zaman dulu, belum terlalu maju, masih berkembang. Sangat jarang adanya mobil atau motor atau kendaraan bermesin lainnya. Cara berkomunikasi pun masih menggunakan surat. Nah, cara berkomunikasi dengan menggunakan surat ini akan sangat berhubungan dalam gameplaynya, yang berhubungan dengan petunjuk-petunjuknya akan bisa ditemukan nanti saat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait art dalam game Super Mema sendiri. Yang pertama adalah art dari karakter pertama yang saya akan jelaskan artnya yaitu Mema. Mema di sini desain karakternya didesain sedemikian rupa agar memiliki kesan yang baik, peduli, ceria, juga semangat. Karakter ini didesain secara langsung di engine RPG Makers. Warna ungu pada Mema sendiri ini memiliki makna bangsawan, sehingga penggunaan warna ungu pada karakter Mema dapat menggambarkan Mema sendiri yang merupakan keturunan dari Panglima Kubu Tarus. Yang kedua adalah karakter Mama Mema atau ibunya Mema. Desain karakter dari Mama Mema di sini didesain dengan warna rambut putih untuk memberikan makna bahwa usia dari Mama Mema ini sudah lanjut usia. Pemberian warna merah yang dominan dalam desain karakter Mama Mema itu untuk memberikan kesan keberanian dan semangat. Nah, hal ini menggambarkan karakter Mama Mema yang kerap memberikan semangat dan petunjuk, juga memberanikan Mema untuk melawan iblis-iblis itu. Nah, karakter Mama Mema ini sama seperti karakter Mema juga didesain di engine RPG Makers. Nah, untuk karakter selanjutnya adalah karakter Panglima Kubu Tarus. Nah, desain Panglima Kubu Tarus ini didesain sedemikian rupa dengan dominan warna putih. Hal ini untuk menggambarkan sosok leluhur yang berasal dari alam baka. Ekspresi dari leluhur ini sendiri adalah ekspresi yang serius serta tegas. Sesuai dengan cerita di dalam game, ia berusaha meyakinkan Mema untuk dapat mengalahkan para iblis yang memang adalah masalah yang harus ia hadapi dengan serius. Karakternya sendiri didesain juga di engine RPG Makers. Oke, untuk karakter yang terakhir yaitu adalah Monk. Monk di sini adalah
seorang karakter yang memang hanya dimunculkan satu kali dalam game, yaitu di shop, event shop. Nah, desain karakter Monk ini dia didesain juga di RPG Makers, dan seperti tadi saya jelaskan bahwa dia adalah karakter dalam cerita yang menjual alat-alat seperti pedang, armor, perisai, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya penjelasan art terkait objek. Nah, objek dalam game Super Mima ini asetnya berasal dari RPG Makers itu sendiri. Nah, hanya saja ada satu aset yang memang didesain di luar dari RPG Makers, yaitu objek surat. Seperti yang bisa dilihat, objek surat di sini merupakan salah satu petunjuk atau teka-teki dalam game. Nah, objek surat ini ditujukan kepada pemain agar dapat memecahkan teka-teki dan bermain. Objek surat ini ditujukan kepada pemain agar dapat memecahkan teka-teki dan bermain sesuai dengan alur permainan. Jadi di sini kami menetapkan ada alur-alur permainannya. Dia harus dari rumah ke rumah itu secara urut. Jadi petunjuk surat ini ditujukan untuk pemain agar mereka bermain secara urut. Yang pertama adalah background kamar. Background ini didesain pada RPG Maker menggunakan aset-aset pada titles atau tipe map inside. Didesain secara sederhana, terdapat lemari, rak buku, meja rias, meja belajar, dan kasur. Masing-masing terdapat event teksnya sendiri agar game terlihat lebih realistis. Terkhusus untuk kasur Mema. Mema akan ditransfer ke map selanjutnya, yaitu map mimpi. Pada map ini Mema akan menerima kekuatan oleh leluhurnya. Kedua adalah rumah Mema. Background ini didesain pada RPG Maker menggunakan aset-aset, yaitu titles atau tipe map inside. Didesain secara sederhana dan terdapat Mama Mema. Mema akan berkomunikasi dengan Mama Mema pada background ini setelah Mema menerima kekuatan dari leluhurnya. Selanjutnya adalah kawasan Desa Katresnan. Map kawasan didesain pada engine RPG Maker dengan menggunakan titles atau tipe map outside. Terdapat rumah 1-5, rumah sakit, dan toko pada kawasan ini. Terdapat area rumah sakit yang akan terbuka atau terlihat ketika Mema berhasil mengalahkan iblis di 5 rumah. Iblis pada rumah 1-5. Selanjutnya adalah kawasan rumah sakit. Berikut adalah tampak kawasan rumah sakit. Selanjutnya adalah toko. Background dalam toko menggunakan inside yang didesain pada RPG Maker menggunakan aset bebatuan sebagai tembok agar memberikan sedikit perbedaan dengan map lainnya. Terdapat objek lain seperti armor, helm, pisau, dan lain-lain yang menggambarkan identitas toko sebagai toko alat perang. Terdapat karakter Monk sebagai penjual. Pada map ini terdapat event shop untuk Mema sebelum pergi melawan iblis. Selanjutnya adalah map dalam mimpi. Merupakan map mimpi dengan title set atau tipe map yang overworld. Backgroundnya ditambahkan image berupa awan agar menambahkan kesan alam baka. Karena di dalam cerita ini Mema akan ditarik raganya oleh sang leluhur ke dalam mimpi untuk menerima kekuatan sang leluhur. Map ini didesain langsung pada engine RPG Maker. Selanjutnya ada map rumah warga. Yang pertama adalah ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan yang kelima ini. Yang selanjutnya adalah karakter. Yang pertama adalah Mema. Memiliki makna lain seperti aura warna ungu yang secara dalam hal spiritual. Hal ini sesuai dengan karakter Mema sendiri yang mendapatkan kekuatan dari leluhurnya untuk melawan iblis. Yang selanjutnya adalah background rumah sakit. Rumah sakit didesain menggunakan titles atau insert map SF inside. Pada map ini diberikan objek kecil seperti bercak darah untuk menambahkan kesan seram. Hal ini dikarenakan pada map ini pemain akan melakukan battle processing dengan Raja Iblis. Terdapat koridor pada map untuk meletakkan event berupa jebakan sang Raja Iblis yang harus dilewati oleh pemain. Sama seperti rumah lain, terdapat surat untuk penunjuk bagi Mema dalam melewati jebakan yang diberikan oleh sang iblis. Map rumah warga. Terdapat 5 rumah warga. Setiap rumah yang
Setiap rumah warga terdapat satu iblis yang akan dilawan oleh Mema. Rumah 1-4 menggunakan titles atau tipe map insight, sedangkan rumah 5 menggunakan titles tipe map SF insight. Map didesain secara sederhana pada engine RPG Maker. Pada rumah tersebut ditambahkan seperti efek retakan untuk menambahkan kerusakan rumah tersebut akibat iblis yang terdapat pada rumah tersebut. Tipografi pada game Super Mema menggunakan font bawaan RPG Maker sans serif, yaitu Marble Text Medium. Teks tersebut dipakai pada tampilan awal, main menu, percakapan, hingga keseluruhan game menggunakan font yang sama. Alasannya adalah untuk memberikan kesamaan tema atau art game. Musik, sound, dan voice. Musik sendiri menggunakan original musik pada game Maker. Sound effect melalui animasi dalam game seperti Dark One dan Darkness 1-2, dan efek suara pada battle. Kemudian ditambahkan efek suara tertawa saat Mema mengobrol dengan para iblis. Selanjutnya juga terdapat sound effect pada saat Mema ingin tidur dengan suara menguap. Selanjutnya, kemudian ada bagian copyright. Yang pertama yaitu penjelasan pembagian tugas dalam kelompok. Untuk teman saya Reza Michal Sopamena dengan NIM 69221093, tugas-tugasnya dalam pembuatan game ini yaitu yang pertama, mendesain tampilan menu, kemudian merancang jalan cerita serta percakapan antar karakter, kemudian merancang teka-teki yang diperlukan, merancang event battle dan jebakan dengan iblis dan raja iblis, mendesain objek tambahan yaitu surat dan diimpor ke RPG Makers, kemudian mendesain dan impor tampilan awal game Super Mema. Lalu untuk teman saya Lois Agustina Boy dengan NIM 69221108, tugasnya dalam pembuatan game ini yaitu yang pertama, mendesain map rumah MC, kemudian map dalam rumah MC, map kawasan, dan map rumah sakit. Kemudian bersama mengatur sell switch dan control switch, mengatur sound effect, bersama mengatur event tiap room, bersama menyusun konsep, tema, storyline game Super Mema, mendesain karakter Mong dan leluhur, serta memberikan efek animasi tambahan pada game dan event. Kemudian yang terakhir yaitu saya sendiri, Krisidioni Mayasa dengan NIM 69221114. Yang pertama yaitu mendesain 5 map rumah yang dimasuki iblis dan mendesain map world. Kemudian bersama mengatur self switch dan control switch, lalu bersama mengatur event tiap room, kemudian mendesain karakter Mema dan Mama Mema, lalu mengecek setiap teknis game selama perancangan. Selanjutnya adalah Entertainment Software Rating Board. Jadi ESRB dari game ini yaitu termasuk dalam rating usia teen, yang berarti game ini dapat dimainkan oleh para remaja. Sedangkan untuk Indonesia Game Rating Systemnya ini ditargetkan untuk anak-anak yang berusia 13 tahun ke atas, remaja yang berusia 13 tahun ke atas, karena game Mema sendiri ini memiliki tema horor. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.